Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li azwajina wa li a'immatina wa li sairil muslimina wal muslimat. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan pada kita semua bisa berada di dalam majelis ini. Majelis yang di dalamnya ditawarkan berbagai macam kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya untuk kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, sehingga kesempatan ini benar-benar menghasilkan kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam kehidupan kesempatan tidak selalu menghasilkan kebaikan. Bisa jadi kesempatan yang ada di hadapan kita adalah menghasilkan hal yang sia-sia untuk kita. Oleh karena itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kesempatan ini benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Oleh karena itu mari jamaah bertahan sejenak untuk tidak memejamkan mata, bertahan sejenak untuk tidak
melakukan aktivitas yang mengurangi kemuliaan ilmu, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Semoga Allah membimbing dan mengarahkan kita semua dalam majelis ini. Kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajibat atau Risalah Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Qar'awi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas apa yang beliau tulis, dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang beliau sampaikan dalam tulisannya, beliau menyebutkan syurut la ilaha illallah. Di antara yang beliau sampaikan di dalam tulisannya ini adalah perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat la ilaha illallah, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang seharusnya dipenuhi oleh siapapun yang mengucapkannya. Karena jika persyaratan tidak terpenuhi, maka kalimat ini bisa menjadi kalimat yang tidak berfaedah. Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka kalimat ini bisa menjadi kalimat yang tidak berfaedah. Sebagaimana seluruh persyaratan dalam seluruh hal, sebagaimana seluruh persyaratan dalam seluruh hal, dalam seluruh perkara, jika tidak terpenuhi, maka tidak berfaedah apa yang dilakukan, tidak menghasilkan sesuatu apa yang dikerjakan oleh siapapun ketika persyaratan tidak terpenuhi. Kita ambil contoh di antara persyaratan, jika tidak terpenuhi maka tidak berguna, tidak bermanfaat apa yang dilakukan oleh seseorang. Seperti misalnya seseorang yang mau bikin KTP, dan tapi ada di antara persyaratan yang tidak terpenuhi. Ada di antara persyaratan yang tidak bisa terpenuhi. Satu saja persyaratan yang tidak bisa terpenuhi, maka proses pembuatan KTP tidak bisa dilakukan. Walaupun seluruh persyaratannya telah terpenuhi. Secara usia sudah masuk di angka 17. Secara domisili sudah tepat membuat KTP-nya. Kan tapi dia punya kekurangan. Satu kekurangan, dia tidak punya foto untuk ditempel atau untuk disertakan dalam KTP tersebut.
dia tidak bawa foto atau foto di tempat dan qaddarallah alat fotonya sedang tidak berfungsi, seluruh persyaratannya terpenuhi, maka hari itu KTP belum bisa diproses. Satu jamaah, satu persyaratan tidak terpenuhi menjadikan proses atau bermanfaatnya sesuatu itu tidak bisa terrealisasi. Demikian juga dengan seluruh hal-hal yang ada di atas permukaan bumi ini jamaah, seluruhnya. Ketika seluruh persyaratan terpenuhi, tersisa satu persyaratan, maka apapun tidak bisa diproses dengan sebaik-baiknya sampai persyaratan tersebut terpenuhi seluruhnya. Sampai persyaratan tidak ada yang tertinggal. Oleh karena itu lebih harus kita perhatikan jamaah persyaratan-persyaratan tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau bikin KTP nggak ada fotonya, nggak jadi KTP-nya, tertunda, maka jangan sampai kalimat yang kita ucapkan, kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan tertinggal salah satu di antara persyaratannya yang kita tidak bisa penuhi. Maka jika tertinggal, maka jika tidak terpenuhi, tentunya ini sangat mengkhawatirkan diri kita jamaah saat kita pulang ke hadapan Allah. Saat kita pulang ke hadapan Allah, jamaah, saya mau tanya, sebelum seseorang bikin KTP, di antara info yang harus dia cari apa? Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bikin KTP. Semua persyaratan dicari tahu infonya. Sekarang jamaah, kalimat la ilaha illallah ini sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana kalimat ini berfungsi, bagaimana kalimat ini berguna nanti saat seseorang pulang ke hadapan Allah. Kira-kira bikin KTP sama kalimat ini, mana yang lebih pantas untuk, atau mana yang seharusnya lebih diusahakan untuk dipenuhi persyaratannya? Tentu kita mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah seharusnya lebih maksimal kita usahakan dan upayakan untuk memenuhi persyaratannya agar kalimat ini berguna saat pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama disebutkan oleh beliau hafizahullah dan juga oleh para ulama-ulama lainnya, menyebutkan syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu bima'naha. Al-ilmu bima'naha. Syarat yang pertama adalah ilmu jamaah. Ilmu yang berkaitan, yang berhubungan khususnya tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Ilmu yang berkaitan, ilmu yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ini yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, terutama ilmu tentang nafyan wa isbatan. Nafyan wa isbatan, yaitu ilmu tentang apa saja yang dinafikan dari kalimat ini, apa saja yang dinafikan dari kalimat ini, apa saja yang tidak boleh disertai dengan kalimat ini. Misal,
Tidak boleh dalam diri seorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu memiliki keyakinan adanya yang mampu memberikan kesembuhan atas sebuah penyakit selain Allah. Maka ini harus dinafikan. Ini harus tidak ada pada diri seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini harus dihilangkan dari diri seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia harus meyakini penyembuh itu cuma satu, yaitu Allah. Contoh berikutnya, tidak boleh ada dalam jiwanya, tidak boleh ada dalam dirinya keyakinan selain Allah itu juga punya hak, atau adanya Tuhan selain Allah yang punya hak untuk diibadahi. Jika seseorang meyakini Allah Rabb yang berhak untuk disembah, Rabb yang berhak untuk diibadahi, kemudian disertai juga dalam dirinya Tuhan lain pun punya hak yang sama untuk disembah, untuk diibadahi, maka ini tidak benar, ini keliru, dan ini harus diluruskan. Seorang yang menyembah atau seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka di dalam hatinya harus menafikan seluruh sembahan selain Allah. Harus mengangkat dalam jiwanya, selain Allah semuanya batil. Selain Allah tidak ada yang berhak, tidak ada yang patut untuk disembah. Itu harus diyakini seyakin-yakinnya oleh setiap yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita menghargai siapapun yang menyembah selain Allah, tapi bukan berarti kita meyakini yang mereka sembah adalah benar. Silakan mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, tetapi kita tidak boleh meyakini ada hak yang ada pada Tuhan mereka untuk disembah. Tidak jamaah, tidak boleh jamaah. Kita menghormati mereka beribadah ya, di hari seperti di hari ini mereka beribadah di pagi hari ya. Kita menghormati, kita menghargai mereka beribadah, tapi kita tidak boleh meyakini Tuhan yang mereka sembah adalah benar. Tidak boleh jemaah. Kita tetap harus meyakini mereka menyembah Tuhan yang salah. Seperti itu jemaah. Tapi kita tidak boleh membuat gaduh, kita tidak boleh membuat onar, ya. Kita tidak boleh membuat kericuhan, tapi kita meyakini, ya, kita harus meyakini peribadatan yang dilakukan itu adalah salah, dan Tuhan yang mereka sembah itu tidak punya hak untuk disembah. Ini harus ada pada diri setiap Muslim, harus ada jamaah. Walaupun kita ya menghormatinya, kita menghormati bukan dalam rangka membenarkan, tapi kita menghargai sesama manusia. Oleh karena itu sedapat mungkin, sebisa mungkin jamaah, kita tidak punya kaitan, kita tidak punya hubungan dengan ritual-ritual ibadah mereka. Dalam hubungan apapun, sedapat mungkin kita tidak punya hubungan dalam melancarkan peribadatan tersebut. Kita hargai saja, tapi kita berlepas diri, dan kita meyakini itu adalah salah satu kemungkaran. Itu adalah salah satu kemungkaran, ya. Dan kita
hanya bisa melakukan pencegahan kemungkaran itu sesuai kesanggupan kita. Kesanggupan kita hari ini adalah hanya bisa melalui lisan. Adapun pencegahan kemungkaran melalui tindakan dan perbuatan itu adalah wewenangnya ulil amri, wewenangnya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Adapun kita tidak punya wewenang. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bergaul dengan mereka, kita bermuamalah dengan mereka, jual beli dengan mereka, tidak ada masalah. Tetapi kita tidak boleh meyakini yang mereka sembah Tuhan yang benar. Itu tidak boleh jemaah. Itu harus diangkat dalam jiwa kita. Karena terkadang ya, saling menghargai di antara kita menghasilkan sesuatu hal yang keliru. Kita menghargai karena kita meyakini seluruh Tuhan itu sama. Tidak jemaah, tidak. Tuhan itu cuma satu. Ketika kita muslim, maka Tuhan itu hanya satu. Adakah Tuhan selain Allah? Ada, tapi batil. Seperti itu jemaah. Adakah Tuhan selain Allah? Ada, diakui oleh selain agama Islam, tapi kita mengatakan itu batil. Kalau kita menyatakan ada dan benar, maka kita telah menyelisihi qul huwallahu ahad. Maka kita telah menyelisihi apa yang kita baca, apa yang Allah turunkan. Ya, apa yang Allah turunkan. Kalau Tuhan itu hanya satu. Wa isbatan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan di antara ilmu yang perlu kita ketahui setelah kita menafikan seluruh selain Allah dari jiwa kita, dari hati kita, enggak boleh ada keraguan jamaah. Kita harus mengangkat dalam jiwa kita, ya, semua yang disembah selain Allah batil, itu harus dihilangkan. Semua keyakinan itu harus diangkat dalam jiwa kita. Semua perbuatan-perbuatan yang seharusnya hanya milik Allah, kemudian selama ini kita meyakini ada pihak yang mampu melakukannya selain Allah, seperti menyembuhkan, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan, menahan air hujan, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Jika selama ini kita memiliki keyakinan ada pihak-pihak yang bisa melakukannya, maka itu semua harus kita angkat dalam jiwa kita. Maka itu semua harus kita keluarkan dari hati kita, agar kita menghadap Allah suatu hari nanti, ya, cepat atau lambat kita menghadap Allah membawa hati yang bersih. Dan makna di antara makna hati yang bersih adalah dijelaskan oleh para ulama, hati ini meyakini perbuatan Allah tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Inilah adalah salah satu definisi di antara definisi hati yang bersih, yaitu seorang punya keyakinan tanpa ada keraguan dalam jiwanya, perbuatan Allah itu tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Ini adalah di antara makna hati yang bersih. Kita akan menghadap Rabbul Izzah, dan Allah akan lihat hati kita. Allah akan periksa hati kita. Karena memang nanti di hari kiamat, ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-Adiyat, wa husila ma fis suduri. Hari kiamat adalah hari Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, akan menampakkan semua yang tersembunyi hari ini. Allah akan menampakkan, Allah akan memperlihatkan kepada kita sendiri, ya, terutama kepada kita sendiri, apa yang kita sembunyikan hari ini, terutama pada diri kita.
Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah dengan mensinkronkan antara batin dan lahir kita. Taatilah Allah dengan mensinkronkan antara lahir dan batin kita. Wallah jamaah, batin kita, ya, jika batin kita baik, maka itu akan menghasilkan lahir yang baik. Dan jika lahir kita baik, fisik kita baik, tetapi tidak sejalan dengan batin kita, maka segera harus kita memperbaikinya. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fisik atau lahiriah yang baik itu tidak bermanfaat besok saat berjumpa dengan Allah jika tidak disertai dengan apa? Dengan batin yang baik. Misal kita ngaji di sini, alhamdulillah secara lahiriah ini adalah sebuah kebaikan. Tapi jika hati kita tidak sejalan dengan lahir, selesai. Jika usia kita telah selesai dan kita tidak mengambil kesempatan untuk segera beristighfar dan bertobat, maka ancaman ada di hadapan kita. Ya, ancaman ada di hadapan kita. Oleh karena itu marilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sinkronkan antara lahiriah kita dan batiniah kita. Dan banyak beristighfar, banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh tobatan nasuha. Kita ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di masjid yang seharusnya hati kita jadi lembut, yang seharusnya etika kita jadi baik, yang seharusnya kita bisa tunduk dan patuh. Jika masjid tidak bisa menjadi perantara itu, maka segera kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena keumuman masjid itu akan menanamkan ketenangan di dalam jiwa. Karena di dalam masjid manusia dirahmati. Allah menurunkan rahmatnya di dalam majelis ilmu. Ketika kita tidak memiliki ketenangan, bukan Allah tidak kasih rahmat, mungkin persyaratan itu tidak terpenuhi. Kita tidak memuliakan ilmu, kita tidak menghargai ilmu, dengan ngobrol, dengan main handphone, dengan ini dan itu seterusnya. Kita keluar dari masjid, hati kita tetap tidak tenang, kita tidak dirahmati. Karena salah satu kebahagiaan orang yang datang ke masjid, hatinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya dirahmati, lisannya akan jauh lebih baik, perbuatannya akan jauh lebih baik. Semoga Allah berkenan untuk menggolongkan kita bagian dari yang dirahmati. Itu yang pertama. Syarat yang pertama bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus punya ilmu. Mereka harus punya ilmu. Sederhana jemaah, sederhana. Salah satu makhluk Allah yang bernama binatang burung kakatua atau burung beo, itu ketika disampaikan atau diajarkan kalimat la ilaha illallah, mereka pun bisa mengucapkannya. Maka ilustrasi sederhana, jika manusia hanya mampu mengucapkan tetapi dia tidak memahami lafaz ini, ya, ketika dia tidak memahaminya jamaah, maka pelanggaran-pelanggaran yang membuat kalimat ini batal akan dia lakukan, akan manusia lakukan. Contoh, seorang mengucapkan kalimat ini tetapi dia melakukan pelanggaran yang membuat dia dapat kartu merah. Ketika dia dapat kartu merah, maka dia dikeluarkan dari lapangan. Jadi jamaah yang dimuliakan, orang yang telah mengucapkan kalimat ini, dia harus berhati-hati. Jangan sampai dia melakukan satu pelanggaran yang membuat pelanggaran itu, atau dengan sebab pelanggaran itu dianggap kalimat itu tidak berguna. Maka jika dia telah menyadarinya, hendaknya dia bertobat kepada Allah, tobatan nasuha, sebelum berjumpa dengan Allah. Contoh,
Seorang yang mengucapkan kalimat ini, tapi dia meyakini kalau dukun, ya, kalau dukun atau orang kita sebut dengan para normal itu mengetahui perkara yang gaib. Maka jika kita punya keyakinan ini, segera istighfar, segera bertobat, karena keyakinan ini bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah. Kenapa? Karena perkara yang gaib itu hanya Allah yang mengetahui. Tidak ada satupun dari hamba-hamba Allah yang mengetahui perkara yang gaib, tidak ada. Hatta Nabi Muhammad tahu enggak perkara yang gaib? Nabi tidak tahu. Kalau Nabi bicara perkara yang gaib, ya, ketika Nabi berbicara perkara yang gaib, misalnya Nabi berbicara di akhir zaman, atau kata Nabi SAW ada 2 penghuni neraka yang belum pernah saya lihat di masa hidup beliau. Jadi di masa hidup itu enggak ada, di masa hidup beliau tidak ada. Kata beliau adalah diantaranya wanita yang berpakaian tapi telanjang, wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Dia pakai pakaian tapi seluruh tubuhnya tetap apa? Tetap tampak, Pak. Tetap tampak gitu ya. Nasallallahu al-afiyah wassalama. Kita harus banyak berdoa. Ya, kita harus banyak berdoa, Pak. Karena dosa yang satu ini bisa menimpa siapa saja. Tua, muda, punya istri, enggak punya istri, punya pasangan, enggak punya pasangan. Dosa ini bisa menimpa siapa saja. Dan kita sudah dengar, dan kita pun berada dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang memungkinkan dosa itu kita lakukan. Maka oleh karena itu harus sungguh-sungguh jamaah kita berdoa sama Allah, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa ini. Dan Nabi yang sudah katakan dosa ini dosa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke neraka. Ada dosa, ada 2 dosa, ada 2 sumber dosa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Lisan. Kita enggak perlu ngejek orang-orangnya dengar. Kita ngejek orang yang ada di sana, di balik tembok itu. Itu orang gitu. Kita ngomong sendiri. Orang yang kita ejek enggak dengar, tapi pencipta kita dengar jemaah. Sahih. Pencipta kita dengar. Kita ngejek orang yang ada di balik tembok ini. Setelah kita lihat, atau kita mengejek orang yang jauh dari pandangan kita. Mulut ngomong sendiri. Itu orang kulitnya hitam banget. Lebih hitam dari apa? Rambutnya hitam banget itu. Kulitnya hitam banget. Hidungnya itu lisan, Pak. Orang yang diejek nggak dengar, Pak. Tapi kan Allah dengar, Pak. Allah tuh dengar. Masya Allah. Allah dengar, Pak. Oke, nggak keluar di mulut di sini. Allah tahu? Allah tahu? Tahu. Oke. Oleh karena itu Nabi mengatakan 2 sebab atau 2 dosa yang menjadi sebab terbanyak manusia masuk ke neraka. Lisan. Yang pertama, lisan. Kita enggak berani sama fulan karena badannya gede, dia menghina kita, dia mencaci kita, dia merendahkan kita. Tapi kita lewat lisan bicara. Kita enggak berani sama dia. Karena dia penguasa misalnya. Karena dia tinggi kedudukannya. Tapi lisan kita mencemooh sendiri. Mencemooh sendirian, kita cemooh, kita rendahkan. Dan kemaluan jemaah. Maka oleh karena itu kita harus banyak minta sama Allah tabarakahu wa ta'ala.
agar Allah menyelamatkan lisan kita dan menyelamatkan kemaluan kita. Dosa ini menimpa siapa saja. Dosa ini bisa menimpa siapa saja. Mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau ikut ngaji, mau enggak ikut ngaji. Dosa ini bisa menimpa siapa saja. Bahkan nas'alullah al-afiyah. Jika didapati ada orang yang ngaji, mulutnya lebih pedas dari orang yang tidak ngaji. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya orang-orang yang sudah berusaha dekat dengan Allah, dia punya lisan yang menyejukkan hati, lisan yang menenangkan hati. Itu syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Misalnya kita dikenal dulunya orang yang suka datang ke dukun A, dukun B, dukun B. Kemudian hari ini setelah kita belajar, oh ternyata enggak boleh datang ke dukun. Hatta sekedar bertanya enggak boleh. Kemudian teman kita nyamper kita, yuk ke dukun ini yuk, ke dukun ini yuk, ke mbah ini yuk. Terus kita sudah belajar. Kita bilang, mulai saat ini saya enggak lagi nanya tentang perkara yang gaib sama dia. Karena ternyata selama ini keyakinan kita keliru. Keyakinan yang meyakini dia itu ngerti ilmu yang gaib itu salah. Ternyata ilmu gaib itu hanya dimiliki oleh Allah. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, itu pun setelah Allah memberikan informasi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya jemaah. Dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakin. Syarat yang pertama adalah al-ilmu. Syarat yang kedua adalah al-yakin. Ya, kita lanjut. Atau ada yang mau bertanya sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Syarat yang kedua, jamaah. Oleh karena itu, di syarat yang pertama, ilmu, ya, ilmu itu tidak ada apa? Tidak ada ujungnya. Ilmu itu selalu berkembang. Ilmu itu nggak ada ujungnya, jamaah. Ilmu itu nggak ada ujungnya. Kalau kita merasa ilmu itu ada ujungnya, berarti itu sebuah kesalahan. Berarti itu sebuah kekeliruan. Ya, ilmu itu akan selalu berkembang. Ilmu itu akan selalu melebar. Karena apa? Karena ilmu itu tidak ada yang bisa menguasai. Karena ilmu itu adalah salah satu sifat di antara sifatnya Allah. Oleh karena itu tidak mungkin ada yang bisa menguasai ilmu, enggak mungkin. Enggak mungkin. Kecuali karena salah. Misal, kita kasih contoh nih. Sepak bola. Antum bisa main sepak bola.
Antum punya ilmu untuk main sepak bola. Sepak bola antar kampung, tarkam. Antum punya ilmu mainnya, skillnya bagus. Antum akan merasa orang paling punya skill. Kapan? Bismillah. Kapan kira-kira? Bapak ya sebagai yang suka bermain sepak bola antar kampung, terus bapak atau anak bapak punya skill, kemudian memang skill itu bagus, dan bapak atau anak-anak kita akan merasa sebagai orang yang paling bagus dalam bermain sepak bola. Kira-kira itu kondisi ini kapan terjadinya? Ketika juara ya? Ya, ketika kondisinya, nih coba diperhatikan. Ketika kita tidak mengembangkan ilmu dalam dunia sepak bola. Kalau kita sudah merasa cukup dengan tarkam, kita nggak akan pernah tahu ternyata pemain Liga 1 itu jauh di atas kita. Sahina, coba yang bermain tarkam, begitu lihat latihannya pemain Liga 1, dia akan bilang, wah berat banget latihannya. Itu bola kenapa bisa begitu? Jangan Liga 1 dulu, Liga 3. Kan ada Liga 3 ya? Liga 3, Liga 2, baru Liga 1. Kalau pemain tarkam tengok mereka, ini bukan merendahkan, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tengok mereka, ternyata banyak yang perlu dipelajari. Banyak yang perlu dipelajari. Sekilas saya pernah melihat pemain-pemain profesional main dunia, itu bola kenceng datang ditahan, dikontrol, bukan begini. Kontrolnya sambil seperti ini, pokoknya macam-macam lah kontrolnya. Artinya itu bukan kontrol standar, di atas rata-rata. Kontrolnya di atas rata-rata. Kalau seseorang tidak mengembangkan, maka dia akan terjangkit penyakit, sudah berada di puncaknya. Ilmu, terutama ilmu agama, itu nggak ada puncaknya, nggak ada. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ilmu agama itu tidak ada puncaknya. Kenapa? Karena puncaknya ilmu agama itu Allah. Allah salah satu namanya adalah Al-Alim, yang maha berilmu, maha mengetahui. Oleh karena itu manusia tidak akan pernah bisa mencapai titik puncak dalam ilmu. Tidak bisa, terutama ilmu agama, tidak bisa jemaah. Tapi ketika manusia mencukupkan dalam menuntut ilmu, contoh, kita main di ilmu agama sekarang. Bapak, ibu belajar baca Al-Quran, Ini saya mau contohkan nyata. Kemudian di masjid ini didatangkan Ustadz Fatan ya. Gimana bacaan bapak ibu ketika beliau datang? Banyak koreksi? Allahu Akbar. Yang selama ini kita anggap bacaan kita sudah benar. Ternyata didatangkan beliau sebagai salah seorang penuntut ilmu Quran, yang beliau punya pengetahuan tentang lafaz, dia punya pengetahuan tentang makharijul huruf, dia punya pengetahuan tentang awsaful huruf. Duduk kita di hadapannya, banyak yang harus dikoreksi. Kita enggak masuk, atau kita belum pernah masuk dalam sifat-sifat huruf. Kita tidak pernah masuk. Yang kita tahu ikhfa itu bunyinya satu eng. Padahal di antara jenis ikhfa
itu nanti dilihat dari jenis hurufnya. Hurufnya itu huruf isti'la atau huruf isti'fal, maka bunyinya berbeda. Datanglah beliau memberikan pencerahan kepada kita, terutama dalam ilmu tajwid. Sahih? Tetapi jamaah, jika kita tidak mengembangkan ilmu kita, ya, tidak mengembangkan ilmu kita, maka kita akan mengatakan kita sudah berada di posisi betul. Posisi betul. Beliau hafizahullah juga menuntut ilmu. Beliau dulu belajar di pondok mana Pak? Madinatul Quran. Mudirnya itu kawan kita. Ya. Mudirnya kawan kita. Beliau belajar di sana. Siapa mudirnya? Mudirnya lulusan Jamiah Islamiyah S2, Al-Ustadz Al-Fadil Fauzan hafizahullahu ta'ala. Terus berarti ilmu itu terus akan, kalau kita melihat ke atas, maka kita akan menganggap kita ini banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Bisa difahami sampai sini Pak? Bisa difahami ya? Alhamdulillah, seperti itu. Maka ilmu itu tidak akan pernah ada mentoknya. Justru semakin menuntut ilmu akan semakin terbuka titik-titik kekurangan kita. Semakin menuntut ilmu akan semakin terbuka, ya, kekurangan-kekurangan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, pepatah mengatakan menuntut ilmu dari kapan mulainya? Dari buayan sampai masuk ke dalam liang, selesai menuntut ilmu. Ketika selesai pertanyaannya, apakah ilmu itu dikuasai? Jawab, tidak. Tidak ada yang bisa menguasai ilmu, tidak ada. Makanya sealim-alimnya manusia tentang ilmu Pak, ulama itu enggak mau menyebut dirinya ulama. Subhanallah. Ulama itu hanya menamakan diri mereka adalah apa jemaah? Penuntut ilmu. Ada kisah menarik. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah itu punya fatwa. Di antara fatwa beliau, bolehnya mencium tangan ulama dalam rangka memberikan penghormatan. Salah satu muridnya pegang tangan beliau, kemudian mau cium tangan beliau. Kemudian Syekh Albani tarik tangannya. Kata muridnya, bukankah antum yang berfatwa boleh mencium tangan ulama? Tapi kenapa saya mau cium antum enggak mau? Lihat kata Syekh Albani apa? Saya bukan ulama. Allah Akbar. Insyaallah. Siapa yang mengatakan saya bukan ulama? Dia sendiri, ana bukan ulama. Padahal ahlul ilmu sejagat alam ini tidak ada yang meragukan keilmuan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kecuali orang yang enggak kenal dengan beliau, yang tidak mengakui keilmuan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau dalam dunia bola, antum enggak pernah tahu yang namanya Messi. Messi itu apa? Sama saya juga enggak ada apa-apanya gitu ya. Berarti orang yang merendahkan Messi dalam dunia bola, maka kita bilang antum enggak kenal siapa Messi. Bapak yang suka bola, kalau Messi lagi megang bola, bola itu kayak ada lemnya enggak Pak? Hah? Bola itu lengket enggak Pak? Insyaallah. Saya rasa cukup sampai di sini Bapak, Ibu. Semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Jika tidak, maka kita akan menutup kajian ini. Kita cukupkan kalau tidak ada yang bertanya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah tetap memberikan penghargaan dan ganjaran untuk kita semua yang
berusaha walaupun usaha kita tidak bisa maksimal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat ini untuk kita. Dan semoga Allah tetap memberikan nikmat ini sepanjang usia kita di atas permukaan bumi ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa guru-guru kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah memberikan hidayah bagi mereka semua di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah wafatkan kita di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi SAW. Semoga Allah mudahkan proses keluar nyawa dari tubuh kita. Semoga Allah mudahkan kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan jawaban yang benar. Semoga Allah berikan keyakinan yang kuat di dalam hati kita untuk menjalankan agama ini. Semoga Allah angkat keraguan dalam hati kita untuk menjalankan agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semua dari siksa kubur. Semoga kubur kita kelak menjadi taman di antara taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melewati sirat dengan baik. Semoga Allah sampaikan kita di surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai di surga nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari hambanya yang bisa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaganya nanti. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan untuk kita semua melihat wajahnya yang sempurna tanpa sedikit pun kekurangan di surga nanti. Semoga Allah memberikan seluruh kebaikan yang pernah Allah berikan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah lindungi kita semua dari seluruh keburukan yang pernah Allah lindungi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.